Halo, welcome to Belajar Statika Bangunan. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Ais dari PTB UNS PLP SMK Negeri 1 Miri 2020. Sudah siap belajar? Let's go! Materi kita pada hari ini yaitu macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, melalui model pembelajaran PBL, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gaya dalam struktur bangunan dengan benar. Yang kedua, melalui model pembelajaran PBL, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam gaya dalam struktur bangunan dengan benar. Selanjutnya, cakupan materi yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama ada pengertian gaya, yang kedua ada pengertian gaya dalam struktur bangunan, yang ketiga ada macam-macam gaya yang terdiri dari gaya tarik, gaya tekan, gaya lentur, gaya geser, torsi, dan yang terakhir ada tegangan tubuh. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke materi. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum? Apa sih gaya itu? Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak dari diam menjadi bergerak, benda yang bergerak mengalami perubahan gerak, atau mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk. Terdapat contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu implementasi gaya yang diterapkan kepada benda mati sehingga dapat bergerak. Contohnya di sini ada gaya dorong dan gaya tarik. Jadi kesimpulannya, gaya merupakan tarikan atau dorongan, sedangkan pengertian gaya menurut mekanika teknik yaitu sebagai muatan yang bekerja pada suatu konstruksi bangunan yang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi itu sendiri. Dalam struktur bangunan, gaya berasal dari bangunan itu sendiri, seperti berat benda di atasnya atau yang menempel. Nah, pada gambar yang di samping itu terdapat elemen kolom, balok, dan atap. Elemen-elemen tersebut senantiasa membebani struktur sehingga menimbulkan gaya. Kemudian ada tekanan angin yang datang secara horizontal. Setelah itu ada gempa yang bisa datang dari segala arah. Kemudian yang terakhir ada perubahan suhu, seperti salju yang ada di atas bangunan tersebut. Suatu gaya selalu mempunyai 4 hal atau 4 sifat. Di antaranya memiliki besaran, memiliki titik tangkap, memiliki arah, dan memiliki garis gaya kerja. Nah, di sini terdapat ilustrasi gaya dari A ke B. Dengan A sama dengan titik tangkap, garis AB sama dengan garis kerja gaya, sedangkan P sama dengan 50 kg merupakan besar gaya, dan skala panjang AB merupakan besaran. Gaya dalam struktur bangunan dapat digambarkan dalam bentuk garis atau kumpulan garis yang memiliki dimensi besar, garis kerja, dan titik tangkap. Nah, contohnya di sebelah kiri itu ada beban terpusat. Nah, pada daerah tersebut hanya terdapat 1 orang. Itu melambangkan bahwa daerah tersebut terjadi beban terpusat. Kemudian di sebelah kanan itu ada beban merata. Nah, di situ terdapat beberapa orang yang memenuhi daerah tersebut, sehingga daerah tersebut terjadi beban merata. Selanjutnya, simbol gaya secara umum. Simbol gaya secara umum itu sama dengan F, kemudian untuk satuan gayanya KN. Setelah itu simbol gaya dalam mekanika teknik, simbolnya yaitu P. Satuan gayanya yaitu kilogram ton. Selanjutnya kita akan belajar macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Yang pertama ada gaya tarik,
Gaya tarik merupakan gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menarik elemen hingga putus. Contoh, terjadi pada balok dan struktur kabel. Nah, di sini terdapat ilustrasi yang menggambarkan terjadinya gaya tarik sehingga menyebabkan elemen yang ditariknya terputus. Di sini terdapat dua orang yang saling tarik-menarik. Lama-kelamaan, tali yang mereka tarik akan terputus. Yang kedua yaitu gaya tekan. Gaya tekan yaitu gaya yang mempunyai kecenderungan menyebabkan hancur atau tekuk pada elemen. Contohnya dapat terjadi pada kolom yang tidak dapat menahan gaya tekan mengakibatkan terjadinya tekuk. Nah, berikut ilustrasi pada bentang balok yang diberi gaya tekan. Pada bentang balok panjang atau yang di bagian bawah itu akan terjadi penekukan, sedangkan pada balok pendek atau yang bagian atas itu akan hancur jika diberi gaya tekan. Nah, di sini terdapat ilustrasi tentang gaya tarik dan gaya tekan. Ilustrasi yang menggambarkan adanya gaya dari atas yang membebani struktur jembatan, di mana gaya yang membebani akan menimbulkan gaya tarik pada bagian bawah bentangan balok dan gaya tekan pada atas bentangan balok, sehingga balok tersebut mengalami lembutan, seperti gambar yang di sebelah kiri. Kemudian ada ilustrasi yang bagian bawah. Di situ ada balok beton yang menempuh pada dua tumpuan. Kemudian balok tersebut diberi beban terpusat ataupun beban merata. Di bagian bawahnya itu terjadi area tarik dan di bagian atasnya itu terjadi area tekan. Yang ketiga ada gaya lentur. Gaya lentur merupakan keadaan gaya kompleks yang berkaitan dengan melenturnya elemen sebagai akibat dari adanya beban transversal. Nah, di sini terdapat gambar yang mengilustrasikan tegangan lentur pada bentang balok. Kemudian yang bagian bawah itu terjadi kegagalan apabila balok tersebut tidak mampu menahan beban yang diampunya. Macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Yang keempat ada gaya geser. Gaya geser merupakan keadaan gaya yang berkaitan dengan aksi gaya-gaya berlawanan arah yang menyebabkan satu bagian struktur tergelincir terhadap bagian di dekatnya. Nah, ini ada ilustrasi yang menggambarkan kegagalan tegangan geser arah vertikal, dan yang di bagian bawah ini terdapat kegagalan tegangan geser arah horizontal. Yang kelima ada torsi. Torsi merupakan puntir di mana tegangan tarik maupun tekan akan terjadi pada elemen yang mengalami torsi. Nah, berikut ini ada ilustrasi bentangan balok, dan gaya ini dapat terjadi searah maupun berlawanan jarum-jarum. Macam-macam gaya dalam struktur bangunan yang terakhir yaitu tegangan tumpu. Tegangan tumpu merupakan tegangan yang terjadi antar bidang muka kedua elemen apabila gaya-gaya disalurkan dari satu elemen ke elemen yang lain. Nah, di sini terdapat ilustrasi kegagalan tegangan tumpu, di mana tegangan tumpu mempunyai arah tegak lurus searah dengan gaya yang diberikan. Gimana nih teman-teman? Mudah bukan mempelajari dan memahami macam-macam gaya dalam struktur bangunan? Untuk materi hari ini kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aisyah Adia Safita dengan NIMK 1521003 dari Pendidikan Teknik Bangunan Universitas 11 Maret Surakarta, PLP SMK Negeri 1 Mei 2024. Terima kasih dan semoga bermanfaat.
See you!